Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maheza Akbar Velayati dengan nomor NIK 4524091090 dari Fakultas Psikologi Universitas Boswa. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang landasan ilmu pada zaman Yunani untuk memenuhi tugas saya dari matkul filsafat ilmu dan logika. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas materinya. Landasan ilmu pada zaman Yunani. Periode filsafat Yunani merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia karena pada waktu ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Namun ketika filsafat diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa manusia yang dulunya pasif dalam menghadapi fenomena alam, menjadi lebih proaktif dan kreatif sehingga alam menjadi objek penelitian dan kajian. Dari proses ini kemudian ilmu berkembang dari rahim filsafat yang kemudian kita nikmati dalam bentuk fenologi. Orang Yunani awalnya sangat percaya pada dongeng dan tahayul, tetapi lama-kelamaan mereka mampu memisahkan yang real dan ilusi. Mereka mampu keluar dari kekangan mitologi dan mendapatkan dasar pengetahuan ilmiah. Inilah titik awal manusia menggunakan rasio untuk meneliti dan sekaligus mempertanyakan diri dan alam jagat raya diri di tempat manusia selalu berhadapan dengan alam yang begitu luas dan penuh misteri. Timbul rasa ingin mengetahui rasa alam itu, lalu timbul pertanyaan dalam pikirannya, dari mana datangnya alam ini, bagaimana kejadiannya, bagaimana kemajuannya, dan kemana tujuannya. Pertanyaan semacam inilah yang selalu menjadi pertanyaan di kalangan filosof Yunani, sehingga tidak heran kemudian mereka juga disebut dengan filosof alam karena perhatian yang begitu besar pada alam. Filosof alam pertama yang mengkaji tentang asal-usul alam adalah Thales. Ia digelari bapak filsafat karena dialah orang yang mula-mula berfilsafat dan mempertanyakan apa sebenarnya asal-usul alam semesta ini. Pertanyaan ini sangat mendasar selepas dari apapun jawabannya. Namun yang penting adalah pertanyaan itu dijawabnya dengan pendekatan rasional, bukan dengan pendekatan mitos atau kepercayaan yang mengatakan asal alam adalah air karena air unsur penting bagi setiap makhluk hidup. Air dapat berubah menjadi benda gas seperti uap dan benda padat seperti es. Dan bumi ini juga berada di atas air. Setelah Thales muncul Anaximandros, menurutnya unsur utama alam harus mencakup segalanya dan di atas segalanya. Heraklitos menurutnya alam semesta ini selalu dalam keadaan berubah, sesuatu yang diingin menjadi panas, yang panas menjadi dingin. Ia mempunyai kesimpulan bahwa yang mendasar dalam alam semesta ini adalah bukan bahannya, melainkan aktor dan penyebabnya yaitu api. Dan filosof alam yang cukup berpengaruh adalah Parmenides. Menurutnya, gerak dan perubahan tidak mungkin terjadi. Menurutnya, realitas merupakan keseluruhan yang bersatu, tidak bergerak dan tidak berubah. Dia menegaskan bahwa yang ada itu ada, inilah kebenarannya. Ada dua kemungkinan jika ada orang yang memungkiri kebenaran. Pertama adalah orang yang bisa mengemukakan bahwa yang ada itu tidak ada. Kedua, orang yang dapat mengemukakan bahwa yang ada itu serentak ada dan serentak tidak ada. Pythagoras mengembalikan segala sesuatu kepada bilangan. Baginya tidak ada satupun di alam ini terlepas dari bilangan. Semua realitas dapat diukur dengan bilangan, karena itu dia berpendapat bahwa bilangan adalah unsur utama dari alam dan sekaligus menjadi ukuran. Setelah berakhirnya masa filosof alam, maka muncul masa transisi, yaitu penelitian terhadap alam tidak menjadi fokus utama tetapi sudah mulai menjurus pada penyelidikan pada manusia. Kak, sosis. Ini sosis. Kaum sofis. Kaum sofis memulai kajian tentang manusia dan menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran. Tokoh utamanya adalah Protagoras yang menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran. Pernyataan ini merupakan cikal bakal humanisme. Ia menyatakan bahwa kebenaran itu bersifat subjektif dan relatif. Tokoh lain dari
kaum sofis adalah Gorgias. Menurutnya ada 3 proposisi. Pertama, tidak ada yang ada, maksudnya realitas itu tidak ada. Kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak akan dapat diketahui. Ini disebabkan oleh penginderaan itu tidak dapat dipercaya. Pendengaran itu sumber ilusi. Akal tidak juga mampu meyakinkan kita bahwa semesta alam ini, karena akal kita telah diperdaya oleh dilema subjektivitas. Dan ketiga, sekalipun realitas itu dapat diketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Socrates berpendapat bahwa ajaran dan kehidupan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dasar dari segala penelitian dan pembahasan adalah pengujian diri sendiri. Puncak kejayaan filsafat Yunani terjadi pada masa Aristoteles. Ia adalah murid Plato, seorang filosof yang berhasil menemukan pemecahan persoalan-persoalan besar filsafat yang disatukan adalah satu sistem, yaitu logika, matematika, fisika, dan metafisika. Logika Aristoteles berdasarkan pada analisis bahasa yang disebut silogisme. Pada dasarnya, silogisme terdiri dari 3 premis, yaitu semua manusia akan mati, premis mayor. Socrates seorang manusia, premis minor. Socrates akan mati, konklusi. Logika Aristoteles di sini juga disebut dengan logika deduktif yang mengukur valid atau tidaknya sebuah pemikiran. Dalam bidang fisika, Aristoteles membagi gerak pada 2 macam, yaitu gerak aksidental dan gerak substansial. Gerak aksidental adalah gerak pada sifat, seperti dari bayi menjadi anak, kemudian remaja, dewasa, dan akhirnya tua. Gerak aksidental ini dapat berlangsung dalam berbagai cara, seperti gerak tempat, meja yang tadinya berada di tempat A pindah ke tempat B. Ada gerak kualitatif, yaitu salah satu ciri benda itu berubah, seperti daun dari hijau menjadi kuning. Yang terakhir adalah gerak kuantitatif, seperti pohon dari kecil berubah menjadi besar. Adapun gerak substansial adalah perubahan dari suatu substansi ke substansi lain, seperti manusia mati. Dia tidak lagi disebut manusia tetapi mayat. Aristoteles yang pertama kali membagi filsafat pada hal yang teoritis dan praktis. Yang teoritis mencakup logika, metafisika, dan fisika, dan yang praktis mencakup etika, ekonomi, dan politik. Pembagian ilmu inilah menjadi pedoman juga bagi klasifikasi ilmu di kemudian hari. Aristoteles dianggap bapak ilmu karena dia mampu meletakkan dasar-dasar dan metode ilmiah secara sistematis. Filsafat Yunani yang rasional itu boleh dikatakan berakhir setelah Aristoteles menuangkan pemikirannya. Akan tetapi, sifat rasional itu masih digunakan selama berabad-abad sesudahnya, sampai sebelum filsafat benar-benar memasuki dan tenggelam dalam abad pertengahan. Kemunduran filsafat itu sejalan dengan kemunduran politik ketika itu, yaitu sejalan dengan terpecahnya kerajaan Makedonia menjadi pecahan-pecahan kecil setelah wafatnya Alexander the Great. Tepatnya pada ujung zaman Helenisme, yaitu pada ujung sebelum Masehi menjelang Neoplatonisme, filsafat benar-benar mengalami kemunduran. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri sendiri. Siapa ini? Siapa ini, Tran? Orang nggak tahu nomor dari mana? Creator Jakarta. Enggak tahu, pernah nonton kan? Enggak. Coba angkat dulu, tanya apa? Halo, saya Lena, perwakilan dari Aspinjam, layanan pinjaman tunai oleh PT Lentera Dana Nusantara yang sudah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Mohon waktunya 2 menit ya Kak. Apakah Kakak pernah dengar tentang Aspinjam di aplikasi Shopee atau Shopee Pay? Hah?